Halo, assalamualaikum sobat cuan dari saham ID. Welcome. Dan di sini gue seneng banget ya hari ini kita bisa ketemu lagi karena hari ini ada info penting nih. IHSG kita setelah dibuka anjlok parah ya. Ini salah satunya disebabkan oleh tekanan konflik geopolitik antara Israel versus Iran dan ditambah lagi Amerika serang Iran ya. Ini membuat IHSG kita rontok. Dan selain itu, BTC atau Bitcoin juga ikutan terdampak juga ya, bahkan paling dalam. Bukan paling dalam sih, tapi kalian bisa lihat penurunannya tajam banget biarpun sempat rebound, tapi ini kondisinya belum stabil ya dari Bitcoin sendiri. Jadi by the way, di dalam video ini kita bakal bedah dan gue bakal bocorin kalau semuanya nih saham apa aja yang bisa memberi kita keuntungan di saat situasi kondisi global yang enggak menentu kayak gini. Ekonomi RI terguncang dan IHSG rontok gara-gara ada konflik geopolitik. Jadi, buat teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Biar apa? Biar kita bisa belajar bersama dan kita bisa tetap menjadi investor yang selalu mendapatkan keuntungan di segala kondisi. Ya, biarpun situasinya lagi nggak menentu, ini sebetulnya ada peluang untuk kita cuan kalau kita tahu cara dan trik main strateginya. Dan di dalam video ini gue bakal bocorin saham apa aja sih yang harus dihindari dan saham apa aja yang berpotensi bisa memberi kita profit dividen di saat situasi global lagi nggak menentu. Jadi by the way, buat lo pada di sini gue ingetin sekali lagi yang belum subscribe buruan subscribe karena the next video kita bakal bongkar secara lebih spesifik lagi pengaruh konflik geopolitik terhadap IHSG dalam negeri kita. Jadi buat teman-teman di sini langsung aja ya kita bakalan bedah bareng-bareng ya saham apa aja yang potensi kuat bisa memberi kita profit dividen di saat situasinya lagi kacau balau. Simak dan stay tune, langsung aja kita mulai sekarang yo. Yoi geng, hari ini hari Senin ya 23 Juni 2025. IHSG langsung rontok ya di sini ya. Ini disebabkan oleh konflik Timur Tengah yang berkepanjangan ditambah lagi dengan Amerika yang kemarin serang Iran ya. Ini membuat IHSG kita terdampak dan ini parah banget sih. Jadi by the way, gimana sih cara mengatasinya? Sektor apa yang harus dihindari dan sektor apa yang harus kita miliki? Biar apa? Biar kita menjadi salah satu investor cerdas yang selalu mendapatkan keuntungan di segala kondisi. Simak dan stay tune ya. Di sini rontok. Ini ada satu sektor yang naik tajam, yaitu apa? Salah satunya di sini yang lagi naik tajam adalah dari ENRG ya. Hari ini dia naik sekitar kurang lebih baru dibuka udah langsung naik tajam surplus 7,82%. Dan ini ENRG ini masuk top trending ya untuk hari ini. Jadi by the way, sektor apa sih yang berkemungkinan bisa ngasih kita profit dividen apabila terjadi kondisi-kondisi yang lebih nggak menguntungkan? Ya geng, simak dan stay tune, kita bakal bedah sekarang ya. Yo, let's go. Yo, dan di video kali ini di sini gua bakal kasih tau lo ya saham-saham yang berpotensi rontok apalagi apabila gejolak atau konflik di geopolitik global seperti Amerika serang Iran ataupun konflik Israel versus Iran. Di sini ada beberapa tips agar teman-teman bisa terhindar dari loss ya, agar enggak nyangkut ya, geng. Apalagi kalau saham gorengan itu kalau ada konflik kayak gini bisa kalau krisis bisa hilang gitu. Jadi by the way, di sini gua bakal kasih tau lo ya, kalau terjadi konflik besar seperti Amerika menyerang Iran dan menyebabkan IHSG anjlok, maka situasi ini termasuk gejolak geopolitik global. Dalam kondisi seperti ini, investor cenderung menghindari risiko atau risk off mode dan mencari sektor atau aset yang dianggap lebih aman atau safe haven.
Jadi by the way, di sini sektor apaan sih yang lebih aman gitu loh? Biar kita bisa dapetin profit dividen di saat situasi yang enggak menentu seperti sekarang ini. Yo, dan berikut beberapa sektor yang relatif lebih aman saat konflik geopolitik. Jadi by the way, di sini channel atau video ini nggak pernah ngerekomendasikan lo untuk membeli, menjual, atau memegang saham ya. Di sini videonya bersifat informatif saja. Jadi semua keputusan berada di tangan kalian masing-masing. Ya geng, yang pertama di sini ada sektor consumer prime atau sektor consumer primer ya, yaitu consumer non cyclicals. Jadi di sini untuk contoh saham seperti ICBP, INDF, MYOR, dan SIDO. Nih alasannya, produk kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman tetap dibutuhkan bahkan saat kondisi krisis. Jadi ini sebagai contoh aja ya, nanti teman-teman itu bisa search sendiri ya dengan harga yang masuk akal atau harga yang murah. Di saat dia harganya terkoreksi, teman-teman nanti di saat habis terkoreksi tajam kan, dia pasti mengalami kestabilan grafik nih. Teman-teman masuk di saat itu ya. Jadi nanti di ending bakal gue kasih tau lah caranya. Ini hanya salah satu contoh saja ya. Bukan berarti ini rekomendasi, bukan. Nanti teman-teman bisa cari sendiri sektor consumer primer ya. Ya geng, the next di sini yang kedua ada sektor farmasi atau kesehatan ya. Contoh nih, ini hanya contoh ya, yaitu seperti KLBF, KAEF, dan INAF. Nih alasannya kenapa sektor farmasi atau kesehatan ini berpotensi cuan. Nah alasannya kesehatan jadi prioritas di tengah ketidakpastian ya. Permintaan obat dan layanan kesehatan tetap tinggi. The next, yang ketiga di sini ada sektor utilitas atau listrik, gas, dan air nih. Contoh ya, seperti salah satunya adalah PGAS dan Raja. Ini sektor yang paling dibutuhkan ya di saat dunia atau global itu mengalami tekanan seperti salah satu yang terjadi pada saat ini, yaitu IHSG terbukti rontok kan setelah Paman Sam bombardir Iran. Jadi di sini teman-teman layanan ini bersifat esensial dan stabil permintaannya ya, seperti listrik, gas, dan air ya geng. Yang ketiga adalah sektor utilitas, ini sektor yang aman. Yang keempat di sini adalah sektor energi ya, khususnya batu bara dan minyak nih. Di saat dunia lagi krisis, orang tetap butuh, malah makin mehong nih harganya ya, seperti batu bara dan minyak. Contoh nih, ini hanya contoh ya, karena di sini di bagian Adro, ITMG, di sini kalian bisa serok di bawah ya nanti kalau dia lagi down atau dia lagi crash gitu loh. Seperti Adro, ITMG, MEDC, dan ELSA atau ELSA. Alasannya, konflik di Timur Tengah biasanya bikin harga minyak naik. Indonesia bisa diuntungkan dari naiknya harga komoditas energi, saham seperti bisa rally meski IHSG-nya turun ya. Salah satu contohnya ENGR ya, yang lagi naik tajam hari ini. Ya geng, next, dan di sini yang perlu dihindari saat konflik, saat IHSG anjlok karena konflik ini, apa aja yang perlu dihindari nih? Gua kasih bocorannya ya geng ya. Yaitu salah satunya adalah sektor perbankan dan finansial. Karena apa? Karena sensitif terhadap ketidakpastian ya. Yang selanjutnya ada sektor properti, ini rawan saat inflasi dan suku bunga naik. Yang selanjutnya ada sektor teknologi dan transportasi, ini rentan terhadap biaya logistik dan BBM. Ini hal-hal yang harus dihindari ya saat adanya konflik seperti masalah geopolitik seperti saat ini Iran versus Israel. Ya geng, the next, dan di sini tips strategi investasi saat krisis. Di sini gua kasih lo 4 strategi ya. Yang pertama adalah diversifikasi sektor. Yang kedua, cari emiten dengan utang kecil dan cash flow-nya kuat.
Yang ketiga, fokus pada fundamental bukan euforia, apalagi yang IPO-IPO. Aduh, teman-teman boleh aja ikutan IPO, tapi euforia itu cuma sesaat, geng. The next, yang keempat, gunakan dollar cost averaging DCA bila ingin masuk secara bertahap. Ini adalah 4 tips ya yang bisa kalian praktekkan ya agar teman-teman nanti terhindar apabila dunia lagi nggak baik-baik saja. Itu kita tetap menjadi investor yang selalu mendapatkan keuntungan di segala kondisi yang nggak menentu. Yuk, lanjut. Nah, gimana nih teman-teman setelah lihat video ini? Di sini tentunya konflik geopolitik itu berlangsungnya nggak dalam waktu singkat ya. Kita juga nggak bisa memprediksi kapan berakhirnya. Jadi by the way teman-teman harap lebih berhati-hati dalam berinvestasi ya. Jauhi saham-saham yang memiliki risiko tinggi yang bisa terdampak terhadap tekanan konflik geopolitik. Jadi di sini buat lo pada yang nanti punya request the next video pengen diprediksi atau dianalisa saham tertentu yang lebih spesifik, kalian bisa request saham apa, langsung aja komentar ya di kolom komentar. Dan buat teman-teman di sini sebelum kebablasan kita bakalan disclaimer dulu ya. Disclaimer. Semua video di channel ini itu tujuannya edukasi, edukatif, informatif. Nggak ada tujuan gua channel ini ya, nggak pernah merekomendasikan lo untuk membeli, memegang, atau menjual saham tertentu. Jadi semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing ya. Gua nggak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi dan kalian alami. Ingat, dengan saham, kalian itu bisa mendapatkan profit dividen berkali-kali lipat, nggak terhingga dan nggak ada batasannya. Tapi dengan saham juga, kamu bisa mengalami kerugian, bahkan bisa mencapai 99%. Jadi, selalu lakukan research dan konsultasi dengan profesional sebelum mengambil keputusan untuk investasi. Jadi, salah satu konsultasinya gimana? Nah, di sini lo komen aja, the next, atau kalau gua ada waktu, gua bakal balesin dan gua bakal mencoba untuk masuk ke dalam permasalahan kalian ya. Jadi, by the way, buat teman-teman, jangan lupa subscribe yang belum subscribe biar lo nggak ketinggalan video updatean terbaru seputar trik dan cara untuk mencari celah mendapatkan profit dividen di segala kondisi. Gue mau pamitan dulu ya. Yuk geng, semoga video ini bermanfaat buat lo semuanya. Don't forget to view my next video. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Bye bye guys. See you next time and good luck.